Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Perkenalkan, nama saya Nur Afina Lailatun Imah dengan nomor induk mahasiswa 2320069. Mahasiswa semester 3 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Pekalongan. Kali ini saya akan sedikit berbicara tentang kedudukan orang tua dengan subtema patuh kepada kedua orang tua dan dialog suatu masalah. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi kelas B dengan semboyan berkarya, berbakti, bermanfaat. Jadi kita sebagai seorang manusia itu harus selalu bisa berkarya, harus bisa mengabdi atau berbakti, dan juga harus bermanfaat kepada sesama kita, baik dimanapun, untuk siapapun, dan kapanpun. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kalau dalam PKMI bikin happy juga, ya kan? Oke, langsung saja. Berbicara tentang patuh kepada kedua orang tua, kita sebagai seorang anak itu harus patuh dengan artian tunduk dan patuh, kemudian menghormati, berbakti kepada kedua orang tua kita, seperti itu loh. Cerita Malin Kundang, ya enggak? Malin Kundang kan seseorang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya dan dikutuk menjadi batu, seperti itu kan, kepada ibunya terkhusus. Nah, kita jangan sampai seperti Malin Kundang seperti itu. Kemudian berbicara tentang kedudukan kedua orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa kedudukan kedua orang tua itu lebih utama daripada jihad fisabilillah atau jihad di jalan Allah. Jadi, dibandingkan dengan orang-orang yang pergi berperang melawan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir ya, melawan orang-orang kafir seperti itu, melawan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, berjihad di jalan Allah, kan mati syahid kan. Nah, namun kedudukannya itu lebih utama orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, seperti itu. Bahkan dalam sebuah hadis pun pernah diriwayatkan bahwa salah seorang sahabat ingin pergi berperang, namun ibunya masih sakit, dan Nabi mengatakan kepada sahabat tersebut untuk lebih baik tinggal di rumah merawat ibunya daripada ikut pergi berperang, seperti itu kan. Bisa dibayangkan bagaimana pahalanya, pasti sangat luar biasa. Nah, kemudian teman-teman, bahkan dalam satu hadis pun diriwayatkan bahwa ridha Allah itu tergantung terhadap ridha orang tua. Jadi diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ridallahi fi ridal walidain wa sahatullahi fi sahatil walidain, yang artinya ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua dan murka Allah itu ada kepada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi untuk mendapatkan ridha Allah, kita harus mendapatkan ridha orang tua, dan kita harus sangat berhati-hati agar tidak menyakiti hati mereka, karena ketika orang tua kita murka, itu juga termasuk murka Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Memang berat. Kita harus selalu berusaha berdoa agar kita semua itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, seperti itu. Kemudian hikmahnya itu apa sih? Hikmahnya itu ada banyak. Salah satunya kan sudah saya sebutkan tadi. Kemudian di dalam Al-Quran itu Allah juga menggabungkan kedudukan kedua orang tua ini, berbakti kepada kedua orang tua ini setelah perintah bertakwa kepada Allah. Jadi perintah bertakwa kepada Allah, setelah itu perintah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kedudukan bakti kepada kedua orang tua itu seperti yang dikatakan tadi, lebih
utama daripada jihad fisabilillah. Kemudian salah satu amal yang paling Allah cintai itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan surga Allah itu berada pada orang tua juga. Seperti itu kan, pernah mendengarkan surga Allah berada pada telapak kaki ibu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kata motivasi dari saya itu kan tadi kesimpulannya. Kemudian kata motivasi dari saya adalah berbaktilah kepada kedua orang tua kita semampu kita, dan bahagia karena tanpa kedua orang tua kita maka kita tidak akan ada. Dan berusahalah membahagiakan kedua orang tua kita seperti kita ingin membahagiakan diri kita sendiri. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.